Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى هذه النية يبتغي مرضات الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين واشكرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونسلم على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم سورة النساء 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم
بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, Bapak Ibu jamaah para sepuh yang saya hormati dan insyaallah semua yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kembali kita bersyukur atas limpahan nikmat karunia hidayah. Subuh ini Allah berikan lagi kita kesempatan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Semoga apa yang dilakukan oleh kita di subuh ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya mudahan dosa kita diampuni, kesalahan kita dimaafkan dan mudah-mudahan yang punya cita-cita, hajat, keinginan mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan tercurah juga kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita tentunya yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini, insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah di penghujung 2025 nih. Insyaallah ya, Sabtu depan masuk 2026. Dan kita juga sudah di penghujung di bulan Rajab, di bulan Jumadil Akhir. Bentar lagi kita memasuki Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tinggal 2 bulan lagi. Dan sehat, yang umur Allah berikan kita kesempatan memasuki Ramadan yang akan datang insyaallah. Pergantian waktu tidak akan bisa dicegah. Pergantian hari terus berlalu. Bahkan disusul dengan minggu, bahkan disusul dengan bulan, bahkan tahun. Itu menunjukkan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus memberikan pesan bahwasanya waktu ini tidak akan berulang. Waktu yang sudah lewat tidak akan balik. Makanya waktu itu cuma 3 saja. Yang dulu, sekarang, yang akan datang. Hakikatnya itu aja. Yang dulu tidak akan mungkin kembali. Dan itu akan berlalu dari kita semua. Dan itulah waktu yang akan dipertanggungjawabkan oleh kita. Dan yang sekarang adalah coretan. Ibarat kertas hari ini, kertas putih. Mau dicoret model apa? Tergantung hari ini. Mau diputihkan kah atau mau dihitamkan? Tergantung hari ini coretannya kayak apa. Kalau seandainya coretannya baik, ya tentu baik. Coretannya buruk, ya buruk. Dan yang ketiga hari esok. Hari esok siapa yang tahu?
Walaupun perencanaan sudah matang, perencanaan sudah hebat, tapi kalau Allah belum menentukan, tidak bakal nyampe sampai besok. Allahu takdir wa nasu takhir. Allah yang menentukan, manusia cuma berencana. Oleh karena itu hari ini baik-baiklah. Paling tidak ada sedikit amaliyah yang dilakukan oleh kita dalam kehidupan dalam sehari-hari kita. Mudah-mudahan waktu yang kita pakai menjadi waktu yang barokah, waktu yang manfaat, waktu yang maslahat, terlebih waktu yang kita pakai menghantarkan kita menjadi husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kita kaji lagi. Perasaan sudah ini. Aku saja kelihatan. Belum ya. Agak kurang. Illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Karena kurang tidur atau gimana? Agak buram nih mata. Wallahu alam bi haqiqatil murad. Illal ladzina, kecuali orang-orang yasiluna yang menghubungkan ila qaumin, daripada kaum, bainakum, antara kalian, wa bainahum, dengan mereka, misaqun, perjanjian damai, au ja'ukum, atau mereka datang kepada kalian, wa qad khasirat suduruhum, dan keberatan hati mereka, ayyuqatilukum, untuk memerangi kalian, au yuqatilu qaumahum, atau untuk memerangi mereka qaumahum, pada kaum mereka. Walau sya'allah, dan jika berkehendak Allah, la sallatahum alaikum, la sallatahum, maka akan menguatkan atau menguasai mereka, alaikum, atas kalian, wala qatalukum, maka pasti mereka akan memerangi kalian. Fa ini antazalukum, maka bila mana mereka membiarkan kalian, walam yuqatilukum, maka tidak akan membunuh mereka terhadap kalian, wa alqau ilaikumus salam, wa alqau, dan mengadakan baik ilaikum, atas kalian itu assalama, akan perdamaian. Wa ma ja'alallahu lakum, maka tidaklah Allah jadikan lakum, kalian, alaihim, atas mereka, sabila, jalan. Satajiduna akharina, kelak bakal kalian temui, dapati, akharina, kaum yang lain, yuriduna ayya'manuk, yuriduna, mereka itu berkehendak, ayya'manuk, mencari jalan aman dari kalian, wa ya'manu qaumahum, dan merasa aman dari kaumnya mereka. Kullu ma ruddu ilal fitnah, tiap kali mereka itu ruddu, menolak, ilal fitnah, pada fitnah, kesyirikan, urkisu fiha, maka mereka itu balik pihak pada itu ke fitnah. Wa illam yantazilukum, maka jika mereka tidak membiarkan kalian, wa yulqu ilaikum, dan mengemukakan ilaikum, atas kalian, assalama, perdamaian, wa yakuffu aydiyakum, dan menahan tangan mereka, fakhudhuhum, maka ambillah bil is, dengan tawanan, ambillah, tawanlah mereka, waqtuluhum, dan bunuhlah mereka, susakibtumuhum, di mana saja kalian menemukan mereka, wa ulaikum,
Dan itulah kalian ja'alna lakum, kami jadikan untuk kalian alaihim atas mereka sultanan mubina, kekuasaan yang nyata. Ini ya, ini belum ya? Belum. Sini. Kalau enggak salah sampai 90. Ya. 89. Tetap 89 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih penjelasan tentang cara menghadapi orang-orang yang munafik. Karena kemarin ini adalah terjadi ketika setelah dari perang Uhud. Jadi ketika perang Uhud itu, para sahabat itu malah saling berdebat. Antara mereka yang mengkhianati itu balik lagi itu, antara dihukum mati atau tidak. Sehingga timbul perdebatan. Terpecahlah dua golongan. Yang satu golongan bunuh saja. Karena mereka sudah mengkhianati. Sudah jadi pengkhianat. Kata yang lain jangan. Karena mereka sudah bersyahadat. Jadi ini jangan itu. Sampai akhirnya Allah turunkan ayat kan. Allah famalakum. Kenapa kalian itu jadi berpecah belah, jadi golongan, jadi dua golongan? Padahal Allah itu telah mengembalikan kepada posisinya mereka. Artinya yang tadinya munafik, yang tadinya kafir, terus kemudian Islam, lalu setelah itu mereka balik lagi kepada kekafiran. Ya udah, memang posisinya sudah di situ. Udah dikembalikan lagi secara alamiah. Dan itu adalah petunjuk yang memberikan pesan bahwasanya kalau orang itu sudah disesatkan oleh Allah, kalaupun sudah dapat hidayah, balik lagi. A'udzubillahi min dzalik. Kalaupun sudah masuk ke Islam, tapi Allahnya tidak mau, balik lagi itu. Kayak apa jadinya kalau misalkan dia itu diislamkannya pun di rame-rame barangkali itu. Diselamatkannya pun juga rame-rame. Tapi kalau dianya sendiri sudah condong ke sana, ya udah. Balik lagi. Inilah yang disebutkan oleh Allah. Man adallallah. Aturiduna an tahdu man adallallah. Apakah kalian akan menunjukkan pada orang yang sudah disesatkan oleh Allah? Pokoknya wa may yudlilillah falan tajid lahu sabila. Orang yang sudah disesatkan oleh Allah, maka tidak akan menemukan jalan. Udah, beres saja sampai situ. Keinginan orang yang kafir terhadap kita itu sama sebetulnya. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakunu sawa'a. Keinginan mereka itu mengkafirkan kita itu memang begitu, keinginan itu sama. Kita itu keinginannya harus seperti mereka. Keinginannya sampai kita itu jadi kafir lagi seperti mereka, nah itu. Maka tidak mengherankan kalau misalkan kita itu tidak mengganggu mereka, tapi sedikit banyak mereka itu ganggu kita. Karena itu tadi kan, walan tardo angkal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka itu tidak akan senang dengan kau. Kafir itu tidak akan senang dengan kita. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kita itu ikut millahnya mereka. Hati-hati. Nah, lalu diancam oleh Allah. Fala tattakhidhu minhum awliya. Jangan kau mengambil mereka itu sebagai pembela, sebagai penolong.
Karena walaupun kayak apa, tetap aja tuh. Hatta yuhajiru fi sabilillah. Sampai mereka itu mau hijrah dulu di jalan Allah. Artinya mau balik lagi, yang benar-benar gitu hijrah. Yang benar-benar nyata imannya. Jangan pura-pura. Kalau pura-pura keimanan tuh kan memang enggak kelihatan. Iman itu memang dalam hati. Tapi sedikit banyak kalau kita ini berkeyakinan bahwa kita itu betul-betul murni iman karena lillah, ya sungguh-sungguh itu jalankan iman. Gak pura-pura. Tapi kalau misalkan imannya itu pura-pura, ini yang bahaya. Kadang-kadang berjamaah ikut berjamaah. Gotong royong ikut, ngajian ikut, ngaji. Tapi kalau imannya pura-pura, sehingga dalam hatinya itu keterpaksaan aja terus-terus. Bahkan kalau pura-pura itu biasanya sering ngorek-ngorek yang ada di dalam, ujung-ujungnya itu. Kalau pengajian pengennya menjatuhkan, tuh, pura-pura tuh. Kalau berjamaah paling depan, tapi pura-pura. Sehingga sulit untuk mendeteksi mereka-mereka yang pura-pura itu. Tinggal kitanya aja. Kita ini imannya pura-pura, apa betulan gitu. Hatta yuhajiru fi sabilillah. Sampai Allah tuh mau menyatakan kepada kita. Sampai itu tuh benar-benar menyatakan keimanannya. Jangan hanya pura-pura. Tapi fa in tawallau fakhuduhum waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Jika berpaling, tetap bersikeras pada apa yang mereka lakukan seperti itu, fakhuduhum, tangkap mereka. Tangkap aja mereka. Waqtuluhum, aduh, ini nih. Bunuh aja. Haitsu saqiftumuhum, di mana saja kalian menemukan mereka. Wala tattakhidhu minhum, wala tattakhidhu, jangan kalian menjadikan minhum dari mereka itu waliyan, pelindung, wala nasiro, dan juga pada orang-orang yang menolong. Jangan ada yang menolong mereka. Tangkap, penjarakan, pancung. Tangkap, penjara, pancung. Itu maksudnya. Illal ladzina yasiluna. Disuruhnya awalnya gitu. Tapi illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kecuali kata Allah ada yang membuat perhubungan, perjanjian antara kita dengan mereka, perjanjian damai. Sehingga orang-orang yang ketika masuk ke dalam perjanjian itu tidak diperkenankan. Ada perlindungan. Sebagaimana ada Halal bin Umair al-Aslami membuat perjanjian dengan Nabi. Dia memang begitu kelakuannya, tapi dia mau damai dengan Nabi. Nah, orang-orang yang macam begitu itu kan kafir dhimmi. Karena dalam bahasa kafir itu kan ada kafir harabi, ada kafir dhimmi, ada kafir zindiki, ada kafir apa tuh satu lagi? Ahdi. Kafir ahdi. Ada kafir yang disebut dengan kafir harabi. Ini adalah kafir yang betul-betul kafir musuh. Ini betul-betul harus diberantas. Ada yang dhimmi, dhimmi itu kafir yang memang mau membuat perjanjian dengan kita. Mau berlindung dalam hukum kita. Mau berdamai dengan kita. Bahkan mau mengikuti aturan kita. Dhimmi. Itu tidak boleh diganggu. Ada kafir lagi yang ketiga, kafir zindiki. Rupanya muslim. Tapi kafir dia. Itu yang bahaya tuh.
kafir zindik. Jadi rupanya kayak muslim, tapi sebetulnya perilakunya hidupnya kafir. Kalau depan kita ya tasbih disodorkin kayak udang. Tapi kafir hatinya, zindik. Alhamdulillah min dzalik. Ada kafir ahdi. Kafir ahdi itu mereka yang kafir lari ke negeri muslim, minta perlindungan. Itu ahdi. Minta perlindungan ke kita. Kalau itu kita lindungi dia. Itu kafir ahdi. Kalau Timi kan tadi mengadakan perjanjian, minta perlindungan mau di bawah kita. Tapi kalau ahdi itu adalah lari dari negeri yang kafir ke negeri muslim. Itu kafir tuh. Tapi dari 4 ini yang disebutkan itu kafir harobi lah yang perlu diperangi. Selebihnya tidak boleh. Tidak boleh diganggu. Apalagi ada yang membuat perjanjian antara kita dengan mereka. Waja'ukum qad hasirat suduruhum. Wajadum auja'ukum atau orang-orang yang datang kepada kalian itu. Wa qad hasirat suduruhum. Dan keberatan suduruhum hati mereka itu. Ayyuqatilukum untuk memerangi kalian. Mereka itu kalau menyerang kita gak bisa. Au yuqatilu qaumahum atau mereka merangi kaumnya sendiri. Akhirnya dia diam. Tidak mau mengadakan peperangan. Padahal sebetulnya mereka itu bisa memerangi kita itu. Tapi dia tidak bisa. Tidak mau lanjut seperti itu. Dia tidak mau berperang dengan kita. Ya. Walau sya'allah. Jika Allah mau, kata Allah. Mereka itu lasallatuhum alaikum. Bisa saja menguatkan mereka alaikum atas kita. Kalau Allah mau. Falaqatalukum sehingga mereka itu bisa menyerang kita. Kalian, itu anggaplah kita. Kum itu kan bahasa kum itu sahabat waktu itu. Nah, sekarang ini kan kita. Jadi falaqatalukum. Sehingga kalau mereka itu kuat, bisa saja mereka nyerang kita. Kalau Allah mau macam begitu. Tapi kan tidak dibegituin oleh Allah. Allah berikan kekuatan kepada kita. Untuk bisa mereka menghindar dari kita. Bahkan fa'ini tazaluk. Jika mereka membiarkan kalian falam yuqatiluk. Lalu kemudian tidak memerangi mereka itu terhadap kalian wa alqau ilaikumussalam dan mengemukakan mereka atas kalian itu assalamu akan perdamaian. Wama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Maka tidak ada menjadikan Allah lakum atas kalian. Alaihim atas mereka itu sabila jalan. Tariqan bil akhdi wal akhdi. Ketika mereka itu mau mengadakan akan perdamaian dengan kita, maka jangan kita mencari-cari jalan untuk bunuh mereka. Kalau mereka sudah mengemukakan akan perdamaian dengan kita, jangan kita cari-cari celah. Kesel nih, gimana caranya bunuh? Jangan. Karena itu sudah mengemukakan akan perdamaian dengan kita. Kita sendiri berarti yang harus berperan ini. Jangan membiarkanmu untuk memarahi kamu, hanya menyatakan perdamaian. Maka Allah tidaklah memberi jalan kepadamu untuk melawan mereka. Jangan.
Satajiduna akharina yuridun. Dari kemarin kita bicara perang terus ya. Bicara perang terus ayat An-Nisa. Satajiduna akharina yuriduna ayyamanukum. Nah, ini kadang-kadang ayat-ayat yang seperti ini nih yang dijadikan serangan mereka ke kita. Oh, Islam tuh kitabnya perang melulu. Bunuh-bunuhan melulu. Kadang-kadang ayat-ayat begini nih yang dijadikan senjata mereka. Kita lihat dulu di baliknya. Lalu kata Allah, satajiduna akharina yuriduna ayyamanukum. Kelak engkau akan menemukan orang-orang yang ketika itu yuriduna ayyamanukum. Berkehendaknya itu cari aman aja. Ayyamanukum, merasa aman mereka itu dari kalian. Artinya ketika mereka ini akan ditemukan nanti kalau di depan kita mendohirkan keimanan. Kalau depan kita tuh cari aman dia. Tapi waya'manu qaumahum. Kemudian mereka pun juga mencari aman dengan kaumnya juga. Ketika dengan kita mendohirkan iman, ketika gabung dengan mereka mendohirkan kafir. Gayanya itu loh. Ada dulu kan Nabi diturunkan ayat ini diberitahu bahwa kelakuannya itu ada yang macam begitu tuh nanti. Nah, kalau sekarang ya sama baik itu sekarang juga. Jadi kesana kemari itu bisa dia, pinter dia. Cari jalan aman aja nih. Kalau gabung dengan kita, dohir keimanan dengan kita, wah kalau ngomongin tauhid, kan lebih tahu dia. Gitu. Begitu gabung dengan kaumnya, kelihatan banget tuh. Sama aja tuh ikut-ikutan juga dengan mereka. Cari aman pokoknya gitu. Wa ya'manu qaumahu. Kullu ma ruddu ilal fitnah. Bahkan tiap kali mereka itu diajak kepada fitnah. Fitnah itu kesyirikan gitu. Tiap kali mereka itu dikembalikan, diajak kembali kepada kesyirikan, urkizu fiha, balik ya ke situ. Jadi kalau diajak untuk jadi kafir lagi, nggak ragu lagi dia, balik udah. Ini kadang-kadang yang sering kita temukan sekarang. Ketika dia pura-pura jadi muslim karena pengen nikah dengan seseorang kan, jadi itu muslim nikah, begitu beres dia diajak lagi sama kaumnya kafir lagi sudah. Bahkan yang mengherankan tuh istrinya itu ngikut lagi. Alhamdulillah dzalik. Harusnya dia diajak jadi muslim, ini malah ngikut tidak. Alasannya ikut suami. Bahlul ente. Macam begitu. Ikut suami bagus, tapi kalau suami ngajak ke kafir, bukan bagus itu. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat ke makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Sekalipun orang tua, sekalipun suami, kalau nyuruhnya maksiat gak usah. Nyuruhnya maksiat gak boleh untuk menentang Allah dan Rasul-Nya. Walaupun itu adalah orang tua. Nah ini yang terjadi. Jadi ketika mereka itu diajak untuk balik ke dalam fitnah, fitnah itu kekafiran, urkizu fiha, balik dia kekafiran. Fa illam yantazilukum fa illam yatazilukum, maka jika mereka tidak membiarkan kalian, artinya dengan meninggalkan penyerangan terhadap kalian, wa yulqu ilaikum ay walam yulqu,
dan tidak pula mengemukakan kepada kalian itu assalam akan perdamaian. Berarti satu wa illam ya'tazilukum. Yang kedua wa illam yulqu ilaikumussalam. Yang ketiga walam yakuffu aydiyakum. Wauna harap atap. Wa yakuffu aydiyahum ay walam yakuffu aydiyahum. Jika tiga hal ini tidak pernah ditepati oleh mereka. Pertama fa'ilam yang tazidukum. Jika keadaan mereka itu tidak membiarkan kalian, artinya tidak mau meninggalkan penyerangan, masih nyerang juga dengan kita. Maka jawabannya adalah fakhudhuhum. Tawan mereka. Faqtuluhum, pancung mereka. Itu jawabannya. Jika mereka tetap melawan kita, tangkap. Pancung mereka. Satu tuh. Yang kedua, wa yulqu ilaikumussalam. Ay walam yulqu ilaikumussalam. Dan yang kedua, jika mereka tidak mau mengemukakan atas kita assalam akan perdamaian, tidak mau damai juga dengan kita, jawabannya fakhudhuhum waqtuluhum haitsu saqibtumuhum. Tangkap, pancung dimanapun. Tegas. Yang ketiga, wa yakuffu aydiyahum ay walam yakuffu aydiyahum. Dan juga tidak mau juga mereka itu menahan tangan mereka. Artinya tidak mau menahan itu, tangannya itu tidak mau diam, tetap menyerang itu. Ambil pedang juga. Kalau macam seperti itu, fakhudhuhum, tangkap mereka, faqtuluhum, pancung mereka. Tegas loh. Makanya ngeri. Makanya kenapa mereka tidak suka dengan Quran. Begitulah bahasa Quran. Macam-macam, tangkap, pancung. Bahkan lebih gila lagi. Hai susakib temuhum. Di mana saja kamu temukan. Wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Dan itulah kata Allah, ja'alna lakum, kami jadikan untuk kalian alaihim atas mereka sultanan mubina. Penguasaan yang nyata. Begitulah cara Allah untuk membuat kita menjadi penguasa. Tapi kenapa kita sekarang jadi kalah? Karena kitanya lembek. Tidak mau menjalankan hukum ini. Jangankan begitu, hukum mati saja bagi orang yang membunuh. Kan kadang-kadang di kita tidak mau. Pokoknya sama aja di kita tuh. Hukum maling, penjara, hukum bunuh, penjara. Hukum selingkuh, penjara. Pokoknya semua penjara berakhir. Padahal kalau misalkan dibedakan cara pandangan hukumnya, tentu ada sedikit takut pada masalah hukum. Karena hukum itu dibikin harus ada efek jerah. Hukum itu untuk bikin jerah. Tapi di kita dibikin hukum tapi bukan jerah. Tapi malah keenakan. Bayangkan baru 2 pekan keluar penjara, masuk lagi penjara. Saking enaknya di kita. Bahkan ada yang mengherankan, ada yang gak mau keluar dari penjara. Padahal sudah waktunya dia keluar. Kata sipir, kenapa sampai gak mau balik? Aku nih nyaman di penjara. Ada orang yang macam begitu. Kalau di penjara itu bikin jerah, keluar dari penjara itu kurus dia. Tapi sekarang enggak. Keluar di penjara mana gemuk-gemuk. Berarti kan terurus banget. Aduh. Ada yang salah di kita. Makanya KUHP di kita yang dipakainya sih.
KUHP itu kan singkatannya jelas banget, karena uang habis perkara. Karena uang habis perkara, selesai dah. Walaupun kayak apa sekarang itu ketatnya dalam perilaku ini, tetap aja di bawahnya kerucut-kerucutnya itu. Masih nyaman dia dengan begitu. Kalau mau jujur-jujuran tentang masalah hukum itu ya begini asli. Kenapa kita ini makin rusak? Karena hukum kita ini lembek. Padahal kalau ditegakkan paling tidak. Kalau narkoba kan sudah jelas ya, hukum mati kan. Karena alasannya merusak tatanan kebangsaan. Generasi bangsa rusak. Berapa kilo tuh? Minimalnya berapa kilo narkoba? Ada yang polisi? Di sini nggak ada yang tahu? 1 kilo kah? Atau setengah kilo? Hah? Oh kayak Bapak kan pernah kan? Sudah lupa. 1 kilo narkoba mati. Apalagi 1 ton. Mati di. Itu baru narkoba. Tapi kalau untuk yang bunuh, nyaman-nyaman aja kita. Padahal kalau misalkan itu hukumnya yang bunuh ditembak lagi, apa-apa. Kalau caranya itu nggak masalah, ditembak juga nggak masalah. Kalau dulu kan dipancung pakai pedang karena belum ada senjata. Tapi intinya kan mematikan. Apalagi kalau di Prancis itu dulu kan di hukumnya itu dipancung pakai alat itu. Yang pisau itunya diangkat ke atas. Jadi dimasukkan ke bawah. Sehingga dijelek gitu. Tapi itu terakhir sudah dan itu ditontonkan di halayak umum. Cara hukumannya itu. Tahun 1882 itu ditutup sudah. Karena bikin kengerian yang luar biasa. Paling tidak kalau sekarang kan ditembak. Itu kalau seandainya yang dibunuh lagi. Ya paling tidak kan harapannya negara ini tidak terlalu banyak beban. Kan selesai urusan. Kalau yang bunuh misalkan 100 orang tukang pembunuh. Tembak aja semua. Dor. Kan lumayan tuh dalam sehari tuh ngurangin tuh berapa kilo beras. Iya kan? Negara tidak ambil pusing lagi. Preman-preman habis. Kan gitu tuh. Ya kasih tobat dulu lah, gitu kasih tobat dulu memang. Tapi tetap jalan hukum. Hukum jalan gitu. Kan di kita baru berapa poin aja yang hukum mati. Narkoba, teroris. Selebihnya belum. Apalagi perampasan aset. Gitu. Itu pada kadakawan. Kalau dirampas semuaan nanti. Seluruh eselon-eselon semua dirampas. Tuh. Nah, itu akibat dari kelemahan kita di situ. Ya mudah-mudahan dengan adanya pemimpin sekarang amanah. Pemimpinnya amanah, ke bawahnya amanah, hukumnya kuat, negara berdaulat insya Allah. Tapi kalau negara ini tidak mau amanah, pemimpin tidak mau amanah, ya wis terima nasib. Gitu. Kalau dulu mereka dihujani batu, kalau kaum yang dulu, kita ini sudah pernah dihujani kayu. Habis sudah. Jadi kayu itu sekarang tuh bikin demo massal, kayu juga sekarang. Kayu bunuh diri semuaan, rapih semua tuh. Kayu habis motongan, motong sendiri itu kayu. Ya Allah, mau dijadikan status nasional enggak mau. Karena bumerang juga. Karena itu perusahaanku di situ. Bingung juga dia.
Kalau nggak dibikin status nasional, memang ini dampaknya nasional. Gitu. Merang akhirnya. Yang kedua, kalau nggak dibikin status nasional, nanti dari negara luar bakal kurang kepercayaan. Karena kita sudah bikin rusak sendiri. Jadi ngomong ke situ Dah, pokoknya gitu aja dah. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan khata'a. Dah sampai situ. Wallahu a'lam. Terima kasih, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qurbat lana fi dinina. Wa sallam bi ta'allumin wa sallam bi ta'limin anta rizquna al-wasi'ah wa anta rizqul amanah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك